Thumbnailnya enggak apa-apa ini loh. Menyikapi berbagai hikmah di balik perintah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala khawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali bersama guru kita Al-Ustaz Amir As-Soronji LC MPDI, dan beliau ada sedikit kesalahan di publikasi ya. Pengajar di Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi yang benar, dan juga beliau juga ngajar di Pondok Pesantren Bin Bas Yogyakarta. Alumni Universitas Islam Madinah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat dari beliau tentang Ramadan, yakni menyikapi berbagai hikmah di balik perintah puasa. Seperti apa? Nanti kita langsung saja dengarkan dari Ustadz Amir, dan pertanyaan-pertanyaan silakan yang berkaitan dengan puasa tentunya. Kita minta temanya pada kali ini tentang masalah puasa. Silakan tuliskan di kertas, nanti ada kotak pertanyaan yang beredar, boleh lebih dari satu pertanyaan, dan juga bisa lewat pesan singkat di WhatsApp di 08156 877 677. Kepada Ustadz Amir As-Soronji, waktu dan tempat kami persilakan, tafadhal maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, ibu-ibu, para remaja putri, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian muslimah yang rutin diadakan sepekan sekali. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa, karena sebentar lagi kita akan puasa. Kita akan menyampaikan beberapa hikmah dalam ibadah puasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahul hukmut tam wal hikmatul balighah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum yang sempurna dan hikmah yang tinggi dalam penciptaan dan syariatnya. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Demikian pula syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Fahuwal hakimu fi khalqihi wa fi syar'ihi. Dialah yang maha bijaksana dalam ciptaan dan syariatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan hamba-hambanya untuk main-main, dan tidak membiarkan mereka begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan bagi mereka syariat-syariat dengan sia-sia. Bal khalaqahum li amrin azim.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka karena perkara yang sangat agung, mempersiapkan mereka untuk suatu urusan yang besar. Wa bayyana lahum siratal mustaqim, dan menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Allah syariatkan kepada mereka berbagai macam syariat yang dengannya akan menambah keimanan mereka dan dengannya akan sempurna ibadah mereka. Fama min ibadatin syara'ahu Allahu li ibadihi illa li hikmatin balighatin. Tidak ada satu ibadah pun yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kecuali mempunyai hikmah yang dalam. Ini harus kita pahami dan kita yakini. Tidak ada satu ibadah pun yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kecuali mempunyai hikmah yang sangat agung, mempunyai hikmah yang sangat dalam. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Diketahui oleh sebagian orang, ya, dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Ada orang-orang yang masya Allah mereka bisa menggali hikmah-hikmah yang banyak dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Tentunya mereka adalah para ulama. Dan di sana ada orang-orang yang memang enggak tahu apa hikmah disyariatkannya suatu ibadah. Walaysa jahluna bihikmati syai'in minal ibadat dalilan ala annahu la hikmata laha. Kejahilan kita terhadap suatu hikmah dari ibadah itu bukan dalil bahwa ibadah tersebut tidak mempunyai hikmah. Kalau kita tidak tahu hikmah suatu ibadah, itu bukan berarti ibadah tersebut tidak ada hikmahnya. Bahkan itu adalah bukti kelemahan kita dan keterbatasan kita dari mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ya ibadah-ibadah. Allah juga mengatur berbagai muamalah, ibtilaan wa imtihanan li ibadihi. Ini sebagai cobaan dan ujian untuk hamba-hambanya. Liyatabayyana bizalika man kana 'abidan li maula mimman kana 'abidan li hawa. Supaya jelas ya dengan itu siapa yang menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang menyembah hawa nafsunya. Barang siapa yang menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menerima aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala bisadrin munsarih, dengan dada yang lapang, wa nafsin mutmainnah, dengan jiwa yang tenang, fa huwa 'abidun li maulah, maka dialah yang telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap syariatnya, muqaddimun li ta'ati rabbih ala hawa nafsihi, mendahulukan ketaatan kepada Rabbnya daripada hawa nafsunya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menerima ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan dan tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai keinginannya dan sejalan dengan tujuannya, fa huwa 'abidun li hawa, maka dia adalah orang yang menyembah hawa nafsunya.
Sakhitun li syariatillah, dia benci terhadap syariat Allah. Mu'ridun an ta'ati rabbih, berpaling dari ketaatan kepada Rabbnya. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai matbu' la tabi'. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai yang diikuti, bukan sebagai pengikut. Hawa nafsu itu harus mengikuti kebenaran, bukan kebenaran mengikuti hawa nafsu. Wa arada ayyakuna syar'ullah tabi'an li raghbatihi, dan dia ingin syariat Allah itu mengikuti seleranya, sementara ilmunya terbatas dan minim hikmahnya. Wa qillati hikmatihi, minim hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan hancur langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Kalau kebenaran mengikuti hawa nafsu, harusnya hawa nafsu mengikuti kebenaran, bukan kebenaran mengikuti hawa nafsu. Kalau seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan hancur langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, yakni Al-Quran. Kami telah datangkan kepada mereka Al-Quran, akan tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Mereka berpaling dari Al-Quran itu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, an ja'ala al-ibadat mutanawwi'ah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Alhamdulillah. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ibadah itu bermacam-macam supaya dapat diterima dan diridhoi oleh manusia, dan supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Ya, kalau mereka mengerjakan ibadah, maka dengan ibadah itu Allah akan menghapus dosa-dosa mereka. Jadi secara umum ibadah yang Allah syariatkan itu mendatangkan dua manfaat. Yang pertama, ya kita dapat pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Sama seperti ibadah puasa. Ibadah puasa ini di samping kita dapat pahala, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ingin bersihkan kita dengan puasa. Di samping kita dapat pahala, ya, dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minan nasi man qad yarda bi naw'in minal ibadat wa yaltazim bihi. Sebagian orang ada yang ridha dengan satu macam ibadah, lalu dia menetapinya, dia melaksanakannya, dan dia tidak menyukai ibadah yang lain, bahkan dia melalaikannya. Jadi memang ada orang yang senangnya ibadah, ya ibadah yang ini. Oh, saya kalau ibadah yang ini Masya Allah, tapi ibadah yang lain dia tidak kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu,
ya bermacam-macam, ada yang berkaitan dengan amalan badan seperti ibadah apa? Ibadah yang berkaitan dengan amalan badan, kas-sholati, seperti ibadah salat misalnya. Wa minha ma yata'allaqu bi badlil mal al-mahbub ila nafsi. Dan ada yang berkaitan dengan mendermakan harta yang dicintai oleh jiwa manusia. Seperti ibadah apa? Kaz-zakah. Seperti ibadah zakat. Ada sebagian orang, Masya Allah, dia mungkin jarang sholat sunnah, ya, jarang sholat malam, tapi dia dermawan, dia suka memberi, dia suka menyumbang. Bukan hanya zakat, ya, bahkan yang sunnah-sunnah, sedekah-sedekah dia rajin keluarkan. Wa minha ma yata'allaqu bi amalil badani wa badlil mal jami'an. Dan ada yang berkaitan dengan badan dan juga dengan mendermakan harta. Seperti ibadah apa? Seperti ibadah haji. Haji itu harus dengan badan dan juga dengan harta. Atau ibadah jihad. Jihad ini ya dengan badan dan dengan harta. Masya Allah, kita kalau baca sirah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu di samping mereka berjihad, mereka juga berinfak. Mereka infakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah. Ada dua kebaikan yang mereka kumpulkan. Yang pertama menginfakkan hartanya, kemudian yang kedua mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma yata'allaqu bi kaffin nafsi an mahbubatiha. Dan diantaranya ya ada ibadah yang berkaitan dengan menahan diri dari keinginannya dan dari syahwat-syahwatnya. Kasyam, ya seperti misalnya puasa, menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan intim dan lain-lain. Apabila seorang hamba melaksanakan ibadah yang bermacam-macam ini, dia kerjakan secara sempurna sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya, duna sakhatin, ya, tanpa ada perasaan benci atau tanpa tafrid, ya, melalaikan, bahkan ia beramal hingga lelah, dia korbankan apa yang dicintainya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, ta'atan li rabbih, dalam rangka mentaati Rabbnya, melaksanakan perintahnya, ridho terhadap syariatnya, kana dzalika dalilan ala kamali ubudiyatihi, maka itu adalah bukti kesempurnaan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar seorang hamba. Ubudiyah, ini ubudiyah yang khassah, ubudiyah yang khusus, bukan ubudiyah ammah, bukan ubudiyah yang umum. Kalau ubudiyah yang umum itu ya kita semua hamba Allah. Hatta orang-orang kafir mereka hamba Allah. Hatta syaitan, iblis hamba Allah. Gak ada seorang pun atau satu makhluk pun di dunia ini kecuali mereka adalah hamba Allah. Ini ubudiyah yang ammah, bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud ini adalah ubudiyah khassah, hamba Allah yang betul-betul telah mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil atau bukti kesempurnaan ketundukannya, kemudian cintanya dan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar tunduk, dia benar-benar mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka telah
terrealisasi pada dirinya sifat ubudiyah kepada Allah Rabbul Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila perkara ini telah jelas, ketahuilah bahwasanya puasa mempunyai banyak hikmah. Fa inna lisyam hikaman katsiratan. Puasa mempunyai banyak hikmah sehingga dia layak menjadi salah satu kewajiban dari kewajiban Islam, atau menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Yang pertama, ya, di antara hikmah puasa yang pertama, annahu ibadatun lillahi ta'ala yataqarrabul 'abdu fiha ila rabbih. Bahwasanya puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Puasa adalah ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dekat dengan Allah, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin PDKT dengan Allah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, ini hadis sahih riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini cara PDKT, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya, puasa di bulan Ramadan. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah hingga aku mencintainya. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya perkara-perkara yang wajib. Kalau kita ingin lebih dekat lagi dengan Allah, kita lakukan, ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Oh, semakin dekat dengan Allah. Apa balasannya? Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Allah akan mencintai kita. Di samping melaksanakan yang wajib, kita juga melaksanakan yang sunnah. Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita. Allah akan jaga dari hal-hal yang diharamkannya. Jadi cara PDKT dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan hal-hal yang wajib dan juga hal-hal yang sunnah. Nah, salah satunya adalah puasa. Puasa adalah ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Bitarki mahbubatihi. Gimana caranya? Dengan meninggalkan hal-hal yang disukainya dan hal-hal yang diinginkannya.
min ta'amin wa sarabin wa nikahin, seperti makanan, minuman, dan melakukan hubungan intim. Ini kan hal-hal yang kita sukai, makan, minum, ya, melakukan hubungan intim. Ini yang disukai oleh manusia. Bahkan bisa dikatakan tiap hari, ya, kita makan dan minum tiap hari. Ya, kita tinggalkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Fa yazharu bidzalika sidqu imanihi wa kamalu ubudiyyatihi lillah wa quwwatu mahabbatihi lahu wa rajaihi ma indahu. Allahu akbar. Dengan itu nampak kejujuran imannya, kesempurnaan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harapannya terhadap apa yang ada di sisinya. Fa innal insan, karena manusia tidak akan meninggalkan sesuatu yang disukainya kecuali karena sesuatu yang lebih agung darinya. Kita enggak akan meninggalkan sesuatu yang kita sukai kecuali karena ada sesuatu yang lain. Bayangkan, kita meninggalkan makan dan minum, bahkan meninggalkan melakukan hubungan intim. Kenapa kita mau seperti ini? Karena ada sesuatu yang lain yang lebih agung, yang lebih mulia darinya. Daripada hanya sekedar makan dan minum, daripada hanya sekedar melakukan hubungan intim. Walamma alimal mu'minu anna ridallahi fis siyam bitarki syahwatihi, tatkala orang mukmin mengetahui bahwasanya ridha Allah itu ada pada puasa dengan meninggalkan syahwatnya, meninggalkan syahwat yang ada pada dirinya, meskipun sebenarnya dia menyukainya, maka ia lebih mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Tidak apa-apalah saya enggak makan, enggak apa-apalah saya enggak minum, enggak apa-apalah saya enggak melakukan hubungan intim di siang hari. Yang penting saya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa saya tinggalkan semuanya. Ini orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia rela meninggalkan segala sesuatu yang paling diinginkannya, yang paling disukainya, karena kelezatan dan ketenangan jiwanya dengan meninggalkan semua itu lillahi azza wa jal, karena Allah azza wa jal. Masya Allah, ya. Justru hatinya tenang, hatinya bahagia. Dia enggak makan, dia enggak minum, dia enggak melakukan hubungan intim, tapi hatinya bahagia. Hatinya bahagia. Dia raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, katsirun minal mu'minin, banyak dari orang-orang yang beriman, seandainya dia dipukul atau dia dipenjara, ya, agar dia berbuka satu hari saja di bulan Ramadan tanpa uzur, dia tidak akan berbuka. Tidak apa-apa saya dipukul, saya enggak mau berbuka puasa, saya enggak punya uzur. Tidak apa-apa saya dipenjara, tidak apa-apa, saya tidak mau batalkan puasa saya. Ini orang mukmin, orang yang beriman. Dia ingin raih ridha Allah. Anda pernah lihat video, ya, ada orang buat video apa biasanya, terus dia uji ini orang yang puasa. Kalau dia batalkan puasanya dapat apa namanya, iPhone. Orang sedang puasa, anta shaim, kamu sedang puasa, nah
ana shaim. Gimana kalau antum batalkan puasa antum dapat iPhone yang terbaru. Mau batalin enggak? Enggak mau dia. Ya. Terus datang yang satunya pakai jubah ya. Orangnya pakai jubah. Ditanya, "Antum puasa?" "Iya, saya puasa." "Antum mau enggak dapat iPhone? Tapi antum batalkan puasa antum." "Oh, mau, saya mau." Ini orang pakai jubah. Dikasih air minum ya. Dikasih minum. Pas dia minum dicegah sama yang pertama tadi. "Kenapa antum batalkan puasa antum?" Didorong itu orangnya, diambil minumannya. Kata orang yang kedua, "Ya enggak apa-apa kan 1 hari saja, nanti saya ganti di hari yang lain." Enggak boleh. Antum tidak punya uzur, sampai dorong-dorongan. Dia tetap ngotot ya, dia mendapat iPhone ya. Hingga akhirnya rebutan minuman dan minumnya pun tumpah. Akhirnya tetap mau diminum itu sama orang yang kedua, mau dijilat sama dia, terus didorong ya. Ternyata ini kerjasama tadi ini orang yang kedua, dia hanya ngetes saja. Jadi demikianlah orang yang beriman. Ya bukan hanya diancam, bahkan dikasih dikasih sesuatu mungkin yang mahal, yang mewah, dengan syarat antum batalkan puasa antum. Dia enggak bakalan mau batalkan puasanya. Dia lebih tertarik untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Kita bicara tentang orang yang beriman ya. Bukan orang munafik yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, atau menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Yang di depan orang dia puasa, tapi ketika dia sendiri dia makan. Ya, ketika dia sendiri dia makan. Inilah hebatnya ibadah puasa. Ibadah puasa itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi orang yang berpuasa karena keikhlasannya. Wa hadzal hikmatu min ablagi hikamis siyam wa a'zamiha. Hikmah ini merupakan hikmah puasa yang paling dalam dan yang paling agung. Ya, kira-kira kalau kita disuruh batalin puasa dapat laptop gimana? 1 hari aja. Siap gak batalin puasa? Ibu-ibu batalin puasa dapat emas 10 gram? Gak mau, beneran gak mau? Ya gak mau ya. Ingat puasa Ramadan, puasa yang wajib itu tidak boleh dibatalkan. Kalau tidak punya uzur ya tidak boleh membatalkan puasa. Hikmah puasa yang kedua, annahu sababun littaqwa. Bahwasanya puasa adalah sebab meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa adalah sebab ketakwaan, bukan sebab yang lemah, tapi sebab yang kuat. Puasa adalah sebab yang kuat untuk bisa meraih ketakwaan. Orang yang berpuasa pasti dia akan jadi orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa pasti dia akan jadi orang yang bertakwa kalau puasanya benar. Apa pengertian takwa? Takwa dalam pengertian yang umum menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Nah, orang yang berpuasa diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan tindakan bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dia puasa. Allah tidak butuh dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ya maknanya umum, semua perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ketika dia sedang puasa, maka Allah tidak butuh puasanya. Jadi orang yang berpuasa harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Semua. Bukan hanya perkataan dusta, bukan hanya perbuatan dusta, semuanya. Ghibah, kemudian juga namimah, ya, kemudian juga berjudi, minum khamar, apalagi minum khamar batal puasanya. Apabila orang yang berpuasa sedang menjalankan ibadah puasa, setiap kali dia ingin bermaksiat, tazakkar, maka dia ingat bahwasanya dia sedang berpuasa, maka ia pun menahan diri darinya. Masya Allah ya. Puasa itu junnah. Puasa itu perisai. Terkadang ya orang ketika mau maksiat, aduh ya ini saya lagi puasa ini. Masa saya maksiat ketika sedang puasa? Aduh ini bulan Ramadan ini ya. Kita sedang puasa. Beda ya. Jadi kekuatan untuk meninggalkan maksiat antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa beda. Kalau dia sedang berpuasa, dia punya kekuatan yang besar untuk meninggalkan maksiat. Waduh, ana sedang puasa, masa anda ngelihat yang seperti ini? Beda kalau dia tidak puasa. Kalau dia tidak puasa, nggak ada perkataan hati ya seperti itu, nggak ada. Langsung aja dia ngelihat. Tapi kalau dia sedang berpuasa, waduh, masa anak seperti ini? Masa kita gibahin orang? Ini kita sedang puasa. Sebenarnya puasa nggak boleh gibahin orang. Nggak boleh ngelihat hal-hal yang diharamkan. Tapi ketika dia sedang puasa, ada kekuatan yang masya Allah. Ada kekuatan lebih yang menghalangi dirinya untuk bermaksiat. As-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Dia bisa melindungi seseorang dari maksiat. Sebagaimana nanti di akhirat dia melindungi ya orang yang berpuasa dari api neraka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang berpuasa untuk berkata kepada orang yang mencelanya dan mencacinya, inni mru'un shaimun. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya, jadi orang yang berpuasa kan tidak boleh mencaci maki, nggak boleh. Gimana kalau dia dicaci maki? Dia dicaci sama orang lain, dia sudah tidak mencaci maki. Dia tidak nyakitin orang, tapi dia disakitin orang. Dia dicaci orang lain, dia dimaki orang lain. Nabi suruh untuk mengatakan sesungguhnya saya sedang puasa. Ini sebagai peringatan bagi si pencela bahwa orang yang berpuasa ya, orang yang berpuasa diperintahkan untuk menahan diri dari mencaci dan mencela. Bukan karena dia tidak mampu melawan. Bukan. Bukan karena dia tidak mampu mencaci, membalas cacian, bukan. Karena dia sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa tidak boleh mencaci maki.
dan sebagai peringatan bagi dirinya, ya bagi orang yang berpuasa bahwa dia sedang menjalankan puasa, maka ya menahan diri dari membalas dengan celaan dan cacian. Masya Allah ya. Taib, ini hikmah puasa yang kedua. Kemudian hikmah puasa yang ketiga, wa min hikamis siyam annal qalba yatakhalla lil fikri waz zikri. Di antara hikmah puasa ya hati fokus untuk berfikir dan berzikir. Hati lebih fokus untuk berfikir dan berzikir. Menuruti hawa nafsu atau syahwat itu bisa menyebabkan kelalaian. Bahkan terkadang bisa mengeraskan hati dan membutakan dari kebenaran. Ya, kalau kita terlalu banyak makan, ya, terlalu kenyang, itu bisa menyebabkan kelalaian. Orang yang kenyang itu kadang malas beribadah. Iya, orang yang kenyang malas beribadah, malas baca Al-Quran, ya, kadang malas sholat tarawih. Coba lihat itu orang yang buka puasanya terlalu berlebihan, ya, malas sholat tarawih, malas baca Al-Quran, malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan bimbingan untuk sedikit makan dan minum. Masya Allah ya. Bimbingan dari Nabi. Kalau makan itu sedikit-sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah, ma mala'a ibnu Adam wi'a sarron min batnin. Tidaklah seorang hamba memenuhi bejana yang paling buruk dibandingkan perutnya. Bihasbi bani Adam luqaymat yukimna sulbahu. Cukuplah bagi manusia, bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih, fasulusun dito'ami, maka sepertiga untuk makannya, dan sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini apa namanya? Wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya lebih bagus mana? Lebih bagus sering lapar atau sering kenyang? Lebih bagus sering lapar atau sering kenyang? Sering lapar ya. Sering lapar lebih bagus. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya beliau lebih sering lapar daripada kenyang. Nabi sering lapar daripada kenyang. Baca dalam buku Tazkiyatun Nafs, ya, jelaskan di sana Nabi lebih sering lapar daripada kenyang. Kadang Nabi datangi ya istrinya, ada makanan enggak? Oh enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Ya, Nabi pernah kelaparan di perang Khandaq. Nabi kelaparan. Saking laparnya Nabi ganjal perutnya dengan 2 buah batu. Para sahabat juga kelaparan semuanya. Mereka ganjal perutnya dengan 1 buah batu. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kita lapar, kita ganjal perut kita dengan batu. Kata Nabi, ya, saya juga mengalami hal yang sama. Bahkan saya ganjal perut saya dengan 2 buah batu. Sahabat Jabir bin Abdullah ketika melihat Nabi kelaparan di perang Khandaq, sahabat Jabir enggak tega. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia tanya ke istrinya, ada apa di rumah? Kata istrinya, enggak ada apa-apa kecuali 1 sok gandum dan seekor kambing kecil. Kata Jabir, siapkan, ya, masak. Akhirnya Jabir dia temui Rasulullah.
Jabir berbisik-bisik ya Rasulullah, di rumah ada sedikit makanan. Ya, ayo ke rumah, ajak beberapa orang. Nah, makannya tidak cukup ya, porsinya sedikit. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berdiri kemudian Nabi umumkan, ya ahlal hondak, wahai orang-orang yang gali parit, ya ini ada undangan dari Jabir. Ya, Jabir masak di rumahnya, ayo kita ke rumahnya. Jabir jadi khawatir Jabir ya. Coba bayangkan kalau posisi kita ada di posisinya Jabir. Tuh, mana ini makannya tidak cukup. Tapi jangan khawatir, yang ngundang Nabi, yang panggil Nabi. Nabi sampai di rumah Jabir, Nabi katakan jangan turunkan panci dari kompornya. Ya, Nabi perintahkan satu persatu untuk ambil. Ya. Dan ternyata semuanya makan, para jamaah semuanya makan sampai kenyang. Ketika Jabir melihat itu panci, ternyata tidak berkurang, lauknya tidak berkurang. Antum tahu ada berapa orang ketika itu? Ada 1.000 orang. Ada 1.000 orang mereka makan sampai puas. Jabir bin Abdullah ini pemilik makanan yang berkah. Pernah datang tamu ya, ada tamu datang. Nabi nggak bisa jamu tamunya. Nabi pulang ke rumah istri-istrinya. Nabi nanya ada apa? Nggak ada apa-apa kecuali air. Bayangkan di rumah istri-istrinya nggak ada apa-apa kecuali air. Akhirnya Nabi tawarkan sahabat-sahabatnya untuk menjamu tamunya. Jadi lebih bagus sering lapar daripada sering kenyang. Nah, lebih bagus lagi ya rajin puasa. Ya, rajin puasa. Insyaallah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Adapun bulan-bulan lainnya beliau puasa tapi tidak penuh. Enggak ada satu bulan yang dilalui oleh Nabi yang Nabi tidak puasa, selalu ada puasanya. Ya, bulan-bulan yang dilalui oleh Nabi itu ada puasanya. Terkadang puasa 3 hari ya pertengahan bulan, terkadang puasa Senin Kemis ya, dan seterusnya. Taib. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, innan nafsa idza ja'at wa atisat safa al-qalbu wa raqa. Sesungguhnya jiwa apabila lapar dan haus, maka hati akan menjadi bersih dan lembut. Wa idza sabiat amyal qalbu, apabila jiwa itu kenyang, maka hati menjadi buta. Jadi kalau lapar, haus, hati menjadi bersih dan lembut. Insyaallah. Taib, satu lagi ya, saya masih banyak hikmah-hikmah puasa, cuman karena waktu kita terbatas, hikmah yang keempat, ya, satu lagi di antara hikmah puasa, annal ghaniya ya'rifu bihi qadra ni'matillah alaihi bil ghina. Bahwasanya orang kaya menyadari betapa besar nikmat kekayaan yang Allah berikan kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat makanan, minuman dan hubungan intim kepadanya. Sementara kebanyakan orang tidak mendapatkannya. Enggak semua orang bisa makan, enggak semua orang bisa minum dengan puas, enggak semua orang punya pasangan hidup. Adapun orang kaya, masya Allah, dia dikasih makanan, kasih minuman, dikasih istri, dia jadi ingat betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Yahmadullah ala hazi ni'mah, dia memuji Allah ya atas nikmat ini dan bersyukur kepadanya atas kemudahan ini. Alhamdulillah
ya, Anda punya makanan yang cukup, Anda punya minuman yang cukup, Anda punya istri, ya, sehingga Anda bisa terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dengan puasa dia jadi ingat saudaranya yang fakir, saudaranya yang miskin, yang terkadang yabitu tawiyan ja'ian, dia tidur dalam keadaan lapar. Ternyata lapar itu begini ya rasanya lapar. Kalau kita puasa kan, oh begini ya rasanya lapar. Orang kaya kan kadang nggak pernah merasa lapar. Oh gini rasanya lapar. Oh ternyata tidak enak. Nah, dia ingat saudara yang fakir, yang miskin, yang hampir setiap hari dia merasakan lapar. Kemudian dia memberikan sedekah kepadanya, dia menutup ya auratnya, dikasih pakaian, dan dia menutupi rasa laparnya. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan Nabi. Dan kedermawanan beliau itu semakin meningkat di bulan Ramadan. Beliau semakin dermawan. Sampai-sampai diungkapkan kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus. Melebihi angin yang berhembus. Beliau dermawan kepada siapa saja. Dermawan kepada orang kaya, dermawan kepada orang miskin, dermawan kepada orang yang membutuhkan, orang yang tidak membutuhkan, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Beliau dermawan kepada siapa saja. Taib, ini mungkin di antara beberapa hikmah puasa ya, dan tentunya kita tidak menafikan di sana ada hikmah-hikmah dunia ya, seperti dengan puasa seseorang bisa lebih sehat hidupnya ya, dan seterusnya. Ini sudah disampaikan oleh banyak ulama dan juga banyak dokter. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustadz Amir Asronji yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Ustadz, karena waktu sudah habis ya, mohon maaf ini sebentar lagi zuhur ya, kita pinjam waktunya masjid sampai jam 11 dan insya Allah di kesempatan lain saat kita bersoal jawab ya. Jadi mohon maaf yang sudah melayangkan pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa kita bacakan untuk kesempatan kali ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Dan seperti itu kita ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Amir Asronji yang telah memberikan pelajaran yang sungguh sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan memberkahi umur beliau dan dalam ketaatan. Dan insya Allah kita bisa berjumpa di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ya, kurang sepekan lagi mungkin. Mudah-mudahan sekaligus pengumuman bahwa kita tetap lanjut ya untuk pekan depan ya. Pekan pertama sampai 10 hari terakhir kita insya Allah masih adakan tetap kajian. Demikian kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa bagi kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.